Thank you Alvin, thank you teman-teman semua. Halo, shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar? Ini kebetulan saya hide teman-teman yang nggak nampilin video. Nah, saya berharap teman-teman boleh tampilin video supaya benar-benar saya nggak ngomong sama profile picture. Ya, profile picture tuh nggak bisa diajak ngomong. Ya, saya berharap kita boleh tampilin videonya ya supaya kita sama-sama bisa berinteraksi. So hari ini kita mau belajar tentang Knowing Me. Ya, kita ada PDKT series, dan ini adalah seri yang pertama bicara tentang Knowing Me. Kenapa penting sekali? Karena gini, PDKT itu bicara tentang pendekatan. Ya, seringkali kita berusaha untuk mendekati seseorang, tapi kita sendiri menjauh dari diri kita. Gimana lu ingin mengenal seseorang kalau lu nggak kenal diri lu? Gimana kamu mau menerima kelemahan orang lain kalau kamu nggak menerima kelemahanmu? Gimana mau sensitif sama hati orang lain kalau sama hatimu aja nggak sensitif? Ada amin? Nah, jadi penting sekali supaya kita bisa mengenal diri kita dulu sebelum kita bisa mengenal orang lain. Makanya di seri 1 ini kita akan bicara tentang yang namanya Knowing Me. Ya, kalau ada pertanyaan ditanya kamu siapa, kita harus bisa menjawab dengan jelas. Ya, bukan hanya saya adalah sekedar saya pengikut Kristus, saya adalah yang dicintainya. Tetapi kita juga perlu untuk menyadari keseluruhan hidup kita. Nah, makanya teman-teman kita harus sadari bahwa diri kita hari ini adalah sebuah perjalanan. Nah, teman-teman harus tahu perjalanannya bukan dari sekedar 20 tahun lalu. Alvin, umur kamu berapa sekarang, Vin? 28. 28. Berarti Alvin itu bukan sekedar 28 tahun yang lalu. Ya, Andrew misalnya. Andrew berapa umur Andrew? Andrew Michael, coba. Kayaknya dari mukanya ini 23, betul nggak, Andrew? 20. 21, oke. Nah, teman-teman, jadi Andrew, Alvin, Karadit, umur 35. Karadit, sejarah Karadit bukan dimulai dari 35 tahun yang lalu. Tapi dari 2000 tahun yang lalu. Kita harus ngerti, mundur lebih jauh lagi dari sejak penciptaan. Makanya jangan mendefinisikan hidupmu ketika orang tuamu bercerai. Kurang lama. Jangan mendefinisikan hidupmu ketika kamu jatuh dalam perzinahan. Sehingga kamu mulai mengatakan saya nggak berharga, saya buangan. Jangan mendefinisikan hidupmu karena orang tuamu bilang kamu goblok, kamu bego. Jangan, kurang lama. Kita harus mendefinisikan hidup kita dari Alkitab. Amin teman-teman. Makanya kita harus tahu perjalanan hidup kita dimulai dari yang pertama. Dari sejak penciptaan. Ya, Alkitab bilang gini. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia. Ini dari terjemahan BIMK ya. Sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Sayangnya nggak ditulis mantan. Ternyata kita nggak diciptakan buat mengalahkan mantan. Ya. Nah, ini berkuasa segalanya. Termasuk menguasai dirimu sendiri. Jadi teman-teman, kita diciptakan dengan identitasnya Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang powerless, Tuhan yang mental korban, Tuhan yang minder, Tuhan yang rasa gagal. Tidak, walaupun kita mengalaminya, tapi that's not your identity. Ya, that's your feeling. Tapi itu nggak mendefinisikan hidup kalian. Nah, kita adalah ciptakan serupa dengan Tuhan. Kayak gimana tuh? Ini lihat, ini keren banget ya. Apakah manusia itu, kalau saya ubah mungkin Gianka. Apakah Gianka itu sehingga kau ingat dia? Siapakah Gianka sehingga kau pelihara? Tetapi kau angkat Gianka hampir setara dengan Allah. Wow, dalam bahasa Ibrani kata hampir setara itu namanya ahad. Yang artinya little lower than God, yang kalau diterjemahin, itu jaraknya seperti nggak ada kurangnya. Antara Tuhan sama manusia itu tipis banget bedanya. Makanya banyak kita yang jadi Tuhan. Betul nggak? Kenapa banyak orang menjadi Tuhan atas dirinya? Karena mereka memang didesain
Hampir sama kayak Tuhan. Ya, little lower than God, bahkan memiliki keserupaan. Yang luar biasa dia bilang gini, kau mahkotai Gianka dengan keagungan dan kehormatan, kau beri Gianka kuasa atas alam raya, seluruh ciptaanmu kau tundukkan kepadanya. Amin, amin Gianka. Ya, amin semuanya, Bro Hendy semua, Renal. Jadi kita semua diciptakan segitu kerennya. Jadi kalau orang lain menghina kamu, mereka belum baca Alkitab, itu aja. Kebanyakan nonton Hollywood, ya kan? So jangan pernah mendefinisikan hidup kamu keluar dari firman Tuhan. Nah, but this is the story. Tapi kenapa Kak, kok kita sekarang merasakan rendah diri, ngerasa gagal? Oh, tunggu dulu. This is the story. Ketika manusia diciptakan serupa dengan Tuhan, habis itu mereka mengalami kejatuhan. Dan kita mewarisi kejatuhan itu. Gak ada satupun orang di dunia ini yang lahir kudus. Gak ada. Semua manusia lahir dalam dosa. Roma 3 ayat 23, ya, kalau kalian mau baca, seluruh manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi all of us are falling short of His glory. Apa sih glory? Standarnya Tuhan. Yang tadinya keagungan, ya splendor, wow. Kamu kalau ngeliat film Cinderella ya, itu ketika dia turun pakai baju biru gitu ya, itu splendor, itu benar-benar wow, agung, cantik, indah. Nah begitulah kita sebagai tubuh Kristus, penuh kehormatan dan berkuasa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, ini yang kita punya, fallen image. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki apa? Menurut rupa dan gambarnya. Bukan lagi rupa dan gambar Tuhan, tapi rupa dan gambar manusia yang sudah jatuh. Lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, kenapa bisa? Nah, teman-teman harus sadar gini. Musuh terbesar kita adalah kebohongan iblis. Ya, musuh besarnya nih bukan orang tuamu, bukan mantanmu, bukan musuhmu, bukan krisis ekonomi, bukan COVID-19, bukan. Itu bukan musuh. Musuh kita adalah kebohongan. Bahkan iblis juga nggak punya kuasa loh. Iblis sudah tidak punya kuasa. Yang dia punya cuman kuasa kebohongan. Makanya jangan suka bohong. Yang bohong kayak iya ya. Jadi jangan suka bohong teman-teman. Ya, lihat apa yang terjadi. Kok bisa dari diciptakan serupa dengan Tuhan, penuh keagungan, kemuliaan, berubah jadi menurut rupa gambar Adam. Kita lihat apa yang terjadi. Ular itu menjawab. Teman-teman tahu bahwa manusia diciptakan berkuasa. Ikan-ikan, hewan-hewan termasuk ular. Jadi ular tahu, ular nggak bisa membunuh manusia. Iblis nggak bisa menaklukkan manusia. Kecuali dia bohongin. Gue pernah nonton film yang dimana gimana cara ngalahkan orang yang berkuasa. Nggak bisa pakai power, harus pakai trik. Harus pakai tipuan. Ingat lawan Thanos? Gimana lawan Thanos? Bisa tuh semua Avengers lawan Thanos? Kagak bisa. Harus pakai tipuan, pakai trik. Makanya Avengers berkumpul untuk menipu Thanos. Betul nggak? Sama juga iblis buat ngalahin kamu. Dia harus putar otak dengan tipuan. Masalahnya kalau kita nggak belajar kebenaran, kita gampang ditipu. Bisa jadi iblis lagi liburan ke Bali, kita yang merusak diri. Ya kan? Karena apa? Kita sudah percaya sama kebohongan iblis. Nah, lihat ya, ular itu menjawab tidak benar. Ya, tidak benar apa? Perkataan Tuhan. Kalian tidak akan mati. Allah mengatakan itu karena wow. Jadi iblis berusaha bilang gini, Tuhan tuh pembohong. Ada yang Tuhan sembunyiin dari kamu loh. Kenapa? Supaya manusia percaya. Karena ketika manusia percaya kepada kebohongan iblis, di situ iblis mendapatkan kuasa. If you believe the lies, you will empower the liar. Jadi kalau kamu percaya, iya ya saya orang yang gagal, di situ iblis berkuasa atas hidupmu. Iya ya memang aku benci banget, orang tua aku gak layak diampuni, langsung iblis berkuasa. Kenapa? Kita mulai percaya kebohongan iblis. Padahal orang tua kita layak diampuni. Padahal kita bukan orang gagal. Tapi ketika kamu percaya kepada kebohongan iblis,
kamu sedang memberikan kuasa kepada iblis. Sama seperti apa yang Adam berikan. Adam diciptakan serupa dengan Tuhan. Lalu iblis bilang gini, hey, kamu tahu nggak? Kamu tuh belum serupa dengan Tuhan. Kamu harus lakukan ini supaya kamu serupa dengan Tuhan. Lagi pula Tuhan itu ada yang disembunyiin loh. Nah, langsung dia berubah, teman-teman. Nah, ini penting banget, teman-teman. Ya, teman-teman harus sadar bahwa gini, knowing God sama dengan knowing me. Jadi jangan pernah mendefinisikan hidupmu, oh, bokap gue Ambon. Ya udah, gue Ambon. Ya betul, secara biologis. Tapi teman-teman, bukan berarti kita mewarisi sekedar dari papa kita. Kenapa? Karena identitas kita ditentukan dari Tuhan. Wrong image of God, wrong image of me. Kalau kamu salah mengenal Tuhan, kamu akan salah mengenal dirimu. Banyak yang mengatakan kayak, oh Tuhan pemarah, waduh Tuhan mah udahlah, nggak bisa dideketin. Gue nih nggak kudus, kalau gue nanti ke gereja, nanti gereja jadi nggak kudus. Aduh nanti Tuhan terkotori. Lah, Tuhan itu sangat kudus. Saking kudusnya, sehingga ketika orang yang nggak kudus datang ke Tuhan, mereka dikuduskan. Nah, tapi seringkali kita punya wrong image of God. Kalau kamu punya wrong image of God, you will have wrong image of yourself. Wrong image of you. Makanya teman-teman, hari ini kita mau belajar mengenal Tuhan yang benar. Karena identitas kita ditentukan dari Tuhan. Ya, who is God to you will be who is God through you. Jadi siapa Tuhan di matamu akan menjadi siapa Tuhan melalui kamu. Kalau kamu percaya Tuhan adalah Tuhan yang curigaan, percayalah orang akan melihat Tuhan yang curigaan dari hidupmu. Kalau kamu percaya Tuhan adalah Tuhan yang jahat, orang akan melihat Tuhan yang jahat dari hidupmu. Tapi kalau kamu percaya Tuhan yang Maha Pengampun, maka Tuhan yang Maha Pengampun akan kelihatan dari hidupmu. Nah, iblis tahu bahwa iblis gak bisa menghancurkan Adam. Jadi dia berusaha untuk menekan sistem beliefnya Adam dan Hawa. Ketika mereka percaya bahwa Tuhan pembohong, Tuhan gak baik, bahwa ketika mereka percaya saya bukan serupa dengan Tuhan, akhirnya disitulah mereka jatuh. Makanya bukan lagi image of God, tetapi image of man. Saya bisa bilang fallen image. Udah jatuh. Yang rasa gak berharga, rasa gak berdaya. Saya gak pernah ngerasa cukup, makanya harus pacaran biar cukup. Nah teman-teman, kalau kita aja nggak ngerti kita siapa, bagaimana kita bisa memperkenalkan diri kita sama orang lain? Gak heran kita pakai topeng akhirnya. Kita udah belajar tentang the full version ya of you. Itu penting sekali teman-teman. Nah kita coba yuk teman-teman boleh buka Kejadian 3. Ada 3 tipe manusia jatuh dalam dosa. Ada 3 kecenderungan atau 3 mode. Ya, kalian boleh buka di Kejadian 3 ya. Ada 3 mode. Yang pertama adalah mode covering. Covering mode. Kalian boleh buka Kejadian 3 ayat 7. Dia bilang gini. Setelah mereka makan buah itu, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Padahal dari tadi telanjang nggak? Dari tadi udah telanjang. Tetapi ada perspektif yang berubah ketika mereka melihat, lah, gua telanjang. Lalu dia malu dan dia menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dia covering. Berapa banyak dari kita yang berusaha untuk pacaran, untuk menutupi rasa nggak berharga? Berapa banyak dari kita yang jadi jagoan, ribut di mana-mana, hanya untuk menutupi luka yang orang tuamu sebabkan? Berapa banyak dari kita, dari kecil sudah dibangun mentalitas saya nggak berharga, saya nggak bernilai. Lalu kamu mencoba untuk menutupi itu dengan prestasi. Bahkan menutupi dengan pelayanan. Karena kita ngerasa nggak berharga. Makanya kita tutupin itu yang namanya daun pohon ara. Nah kira-kira di sini kalau kalian bayangin, kalian mau nggak beli baju dari daun pohon? Paling 3 hari rusak, betul nggak? Kena sinar matahari udah rusak. Makanya kamu harus cari lagi yang baru. Cari lagi yang baru. Dari pacar sampai ke seks gak puas juga. Cari ke narkoba. Cari ke apapun kamu cari untuk menutupi ini.
covering you, covering your wounds, menutupi lukamu, menutupi ketidakberhargaanmu. Lalu yang kedua teman-teman, namanya hiding mode atau mode hiding, mode sembunyi. Di ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Bersembunyi. Makanya banyak dari kita, karena kita ngerasa gagal, kita ngerasa nggak layak, kita menjauh dari Tuhan. Kita bersembunyi di balik karir, bersembunyi di balik followers, bersembunyi di balik Instagram, dengan muka happy, I'm happy, padahal sebenarnya enggak. Kenapa? Karena inilah natur manusia berdosa. Selalu pakai cover, selalu bersembunyi. Jujur gue dulu udah jadi pendeta, tapi belum menemukan kebenaran ini. Akhirnya sekitar tahun 2011-2012, gue baca buku sebanyak-banyaknya. Wah, gue khotbah sekeren-kerennya, pakai PowerPoint sekeren-kerennya. Supaya apa? Supaya dikasih tepuk tangan. Weh, Pastor Adit keren. Padahal itu yang gue butuhkan. Jadi yang gue butuhkan adalah pujian dan penerimaan manusia. Wah, gila, rasanya menderita banget. Hidup dengan kepalsuan karena gue gak kenal gue siapa. Gue gak menyadari natur ya yang gue terima dari Adam yang jatuh dalam dosa. Nah, teman-teman punya rasa gak berharga yang berbeda-beda, tapi kita semua punya ini. Kalian punya covering yang berbeda-beda. Kalian punya hiding yang berbeda-beda. Yang terakhir, coba kita buka di ayat yang ke-11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu? Manusia itu menjawab apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu. Apa yang dilakukan? Blaming. Menyalahkan Tuhan loh. Dia bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan. Makanya kalau kita nggak menemukan identitas kita yang baru dalam Kristus, pasti kita hidup dalam covering, hiding, dan blaming. Ketika pacar lu sakitin lu menderita, dan lu bilang ini semua karena mantanku nggak menghargai aku. Ketika lu memiliki keluarga yang mungkin broken, keluarga yang mungkin nggak mengasihi lu, lalu lu jadi rusak dan lu bilang, gue rusak karena orang tua gue bercerai. Gue rusak karena orang tua gue rusak karena gereja itu menolak gue. Lah, it's your life. Hidupmu adalah tanggung jawabmu. Tapi karena kita nggak menyadari, jadi kita menyalahkan orang lain. Padahal hidup kita sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Orang lain bisa membuat kita kecewa, tapi tanggung jawab kita untuk mengampuni. So, amin teman-teman. Nah, inilah yang namanya mode covering, mode hiding, mode blaming yang didapatkan. Nah teman-teman, kalau kamu punya ini, jangan khawatir. Jangan hakimi dirimu. It's you. Kalau kita belajar waktu itu apa? This is the full version of you. Gua punya kecenderungan sampai hari ini untuk maunya nyenengin orang. Gue punya kecenderungan seksual. Gue punya kecenderungan di mana muncul pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran keras. Gue punya dan gue nggak malu mengakuinya. Tetapi apakah gue harus mengikuti kemauan seksual gue yang disorder? Tentu tidak. Nah, ini yang kita harus sadari teman-teman. You have to know all about you. Dari mana rasa itu datang? Dari mana rasa malu itu datang? Dari mana rasa menghindar itu datang? Dari mana keinginan untuk seksual itu datang? Ketika kamu nggak ngerasa sendiri, kamu harus sama cowok, harus sama cewek, harus mabok, harus ini, harus itu. Tapi you keep on blaming others atau keep on blaming yourself dan nggak pernah keluar dari situasi itu. Teman-teman, ada berita baik. Walaupun semua ini kita alami, tapi ada karya keselamatan sejak awal di Kejadian 3. Tuhan tahu kamu gak bisa covering. Kamu gak bisa tutupin ketelanjangan lu pakai daun. Gak bisa. Kamu cuma bisa ditutupi dengan apa? Kristus. Makanya Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam istrinya. Teman-teman tahu bahwa Yesus adalah domba Allah yang disembelih? Amin. Dia adalah domba yang disembelih supaya kita dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, dalam kecenderungan kita, Tuhan tutupi. Sehingga ketika kita menyerahkan hidup kita sama Yesus,
Kita dijadikan kudus, kita dijadikan sempurna, kita dijadikan benar. Walaupun teman-teman punya kecenderungan itu, kalian masih punya perasaan untuk pengen berdosa. Yes, itulah yang kita mau kerjakan bersama-sama. Makanya kita terus hidup sama Tuhan dengan identitas yang baru. Puji Tuhan teman-teman, boleh gak kasih tepuk tangan ya secara digital buat Tuhan kita yang dahsyat teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak mampu. Kita selalu gunakan covering, hiding, blaming untuk menyelamatkan kita, tapi nggak bisa. Kamu akan sampai kepada krisis. Makanya baik banget Tuhan berikan itu kulit binatang yang adalah representasi dari Yesus itu sendiri. Dia mati sebagai domba Allah ya. Anak domba Allah yang disembelih untuk menguduskan kita, untuk menutupi kita. Makanya ada firman, kasih menutupi banyak pelanggaran. Hari ini teman-teman, mari kenakan pakaian barumu. Kamu bukan lagi yang lama. Kamu adalah pribadi yang baru. Kalau semua di sini telah menerima Yesus sebagai juru selamat, this is the truth, ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya atau pencipta. Jadi kita memakai pakaian baru, kamu berharga. You are wonderful. Ini kembali ke sini. Ya. Kamu itu agung, glorious, beautiful. Makanya Mazmur 139, betapa dahsyatnya Tuhan Engkau menciptakan aku, how wonderful, how marvelous, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. So teman-teman, yuk mari sadari bahwa this is you. Memang kamu punya kelemahan, yes. Kamu punya kecenderungan, yes. Tetapi Tuhan sudah kasih identitas yang baru. Jadi kamu ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Bukan lagi yang lama. Kak, tapi aku masalahnya masih punya kecenderungan. Yes, Paulus juga bergumul. Tetapi Paulus tidak mendefinisikan hidupnya dari kelemahannya. Dia terus berjuang, makanya terus hidup dalam Injil. Ya, mari membangun hidup kita atas dasar karya salib Yesus, karya kebangkitannya. Kamu yang lama telah jadi baru. Kamu sudah jadi baru, tapi kamu harus perbaharui pikiranmu. Makanya teruslah mengenakan manusia baru. Saya suka Galatia 2 ayat 20. It's no longer I who live, but Christ lives in me. Ketika kita mengenakan Kristus, dalam keborokan kita, dalam kejatuhan kita, dalam kepalsuan kita, dalam ketidaklayakan kita, kita kenakan Kristus dan Dia akan terus, ingat, terus menerus. Jadi nggak sekedar terima Yesus selesai, enggak. Menerima Yesus, serahkan hidup sama Yesus, kerjakan perubahanmu, baru cari pacar. Jadi temukan dulu, kenali dirimu yang sesungguhnya, kenali kelemahanmu, kenali juga pribadi Kristus, kenali karya Kristus, dan pakai pakaian itu. Walaupun kamu tubuhmu banyak borok, walaupun tubuhmu banyak luka-luka, pakai pakaian itu. Ketika pakai, maka kamu akan diperbaharui. Jangan dilepas, ya. Pakai terus pakaiannya. Jujur, dalam hidup ini gue sering kali melepas pakaian itu. Menghadapi tantangan, gue lupa gue siapa. Dihina, dihakimi, dihujat, aduh gue lupa gue siapa, gue stres. Lalu gue melakukan sebuah hal, ada project gagal, aduh Tuhan aku adalah orang yang gagal. Lalu gue sempat jatuh kembali, ya melakukan dosa, aduh aku memang pendosa. Lalu ketika gue nggak bisa menahan emosi, gue marah sama keluarga, aduh aku bapak yang gagal. Tapi enggak, Tuhan cuma datang, Radit, ayo pakai lagi pakaian barumu. Kalau kamu pakai pakaian ini, ya, akan terus-menerus diperbaharui. Supaya kita apa? Dibilang apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Knowing God, knowing you. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mengenal diri kita dengan benar. Makanya Saint Augustine ngomong gini, saya tutup dengan ini, ya. Dia bilang, grant Lord that I may know myself, that I may know thee.
Ini doanya Agustinus. Dia mengatakan, Tuhan, saya ini gak layak. Saya ini bobrok. Ajar aku untuk mengenal kebobrokanku. Ajar aku untuk mengenal kenajisanku. Ajar aku untuk mengenal dosa dan pelanggaranku. Supaya aku mengenal kasih dan anugerahmu. Oke teman-teman, aku akan tambah satu cerita ya. Aku suka banget dengan kisahnya perempuan Samaria. Teman-teman tahu untuk pentingnya sadari dirimu. Jadi kalau ditanya gini, apa kabar? Ya kita biasa kan kalau di gereja kan, hai shalom, apa kabar? Kita akan bilang, baik, yes, 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 gitu kan. Saya rindu ada gereja yang ketika nanya, apa kabar? Kabar gue katro, gitu kan dari bawah. Ada kejujuran. Dan kita WL nggak usah kaget. Waduh gimana nih, langsung lupa lagu. Enggak. Ya kita boleh, makanya kita di Gereja Karadit kita lagi bangun sebuah budaya menjadi utuh dan asli. Karena kita percaya kita hanya akan bisa menjadi seperti Kristus kalau kita mengakui kelemahan kita mengakui kebobrokan kita. Nah, PR kita banyak teman-teman. PR kita banyak. Makanya jangan buru-buru PDKT sama orang. PDKT dulu sama dirimu. Hampiri kembali masa lalumu yang kamu sudah tinggalkan. Hanya untuk menemukan bagian mana yang terhilang. Temukan lagi traumamu di masa lalu. It's okay. Karena apa yang kamu bawa ke Tuhan, Tuhan akan sembuhin. Apa yang kamu sembunyiin dari Tuhan, iblis akan pakai. Jadi, dosa jangan disembunyiin. Tuhan itu mati buat dosamu, buat menebus kamu dari dosa. Gak ada yang perlu disembunyiin. Semakin kita sembunyiin, semakin mematikan kita. Ingat, dosa bawa ke Tuhan. Trauma bawa ke Tuhan. Kegagalan di masa lalu bawa ke Tuhan. Dia akan sembuhkan. Bahkan itu adalah aset untuk kamu jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau trauma disembunyiin, luka disembunyiin, maka iblis akan pakai itu untuk alat menghancurkan kamu dan generasimu. So tetap semangat teman-teman. Ya, perempuan Samaria, dia sudah menikah 5 kali, dia menghindar dari kampungnya, dia orang yang dipandang rendah, tapi dia menemukan Yesus. Lalu Yesus tanya gini, panggil suamimu. Lalu dia bilang, aku gak punya suami. Lalu Yesus bilang, benar memang kamu gak punya suami. Karena kamu sudah menikah 5 kali. Dan yang satu ini HTS-an, ketemu di dating apps. Nah dia bilang, oh iya betul-betul Tuhan. Akhirnya apa? Dia menemukan kesembuhan. Jadi Yesus itu mengekspos dirinya. Diekspos, ayo sini kelemahanmu, jangan disembunyiin. Ayo bawa sama aku, karena aku akan ubah ya. Dia bilang apa di Yesaya apa di mana lupa. Dia bilang kasih abu, aku akan gantikan dengan keindahan. So teman-teman, sebelum kamu PDKT sama orang, kenali kelemahanmu, kenali dosamu, kenali kecenderanganmu. Tapi nggak stop di situ. Tapi kenali identitas baru yang Tuhan sudah kasih. Bahwa di balik kelemahanmu, di balik kebobrokanmu, di dalam Kristus kamu sudah sempurna, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan. Tugas kita selalu pakai pakaian itu. Walaupun masih ada perasaan yang bergumul, perasaan rendah diri, perasaan gagal, jangan dengerin itu. Terus kerjakan pertobatanmu. Karena dia akan terus-menerus diperbaharui sampai kita benar-benar menjadi seperti Kristus. So, last statement, kenali dirimu sebelum kenali calonmu. Ya, kenali Tuhanmu supaya kamu bisa mengenal dirimu. God bless you guys, God bless you.